Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah beribadah sampai ajal menjemput. Dan kita tidak tahu kapan kita dijemput ajal. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada sebab sakit, juga bisa jadi tidak sakit. Di mana kita juga nggak tahu. Apa kita berada di rumah atau di masjid atau di majelis taklim atau di rumah sakit atau di jalan, kita tidak tahu. Yang terpenting bagi kita adalah selalu berlindung, memohon kepada Allah bi husnil khatimah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang penting jadi orang baik, selesai, walaupun nggak sholat umpama, ya nggak benar. Yang penting kita sering bersedekah. Kita nggak sholat juga nggak apa-apa, nggak benar juga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagi orang Muslim sholat 5 waktu itu kewajiban, berproses. Memang maksud dan tujuan daripada dirikan sholat tidak ada menjadi orang soleh atau solihah. Kok masih belum? Masih ada kesempatan. Karena dengan ibadah proses doa juga Allah memperhitungkan. Siapa tahu dengan sholat dan sholat Allah robah menjadi orang yang benar-benar soleh atau solihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, salah satu ya termasuk ulama besar Malik bin Dinar berucap, ihbis salasan bisalas, jagalah, peliharalah dengan tiga perkara. Ihbis, pegang dengan kuat, hatta takuna minal mu'minin, sehingga kalian menjadi orang yang beriman. Jadi di sini ada 3 perkara yang dianggap tidak sempurna imannya, tapi harus disempurnakan dengan 3 perkara juga. Dan ini yang sering kita lakukan. Yang pertama, kita disuruh menjaga apa? Al-kibro, takabur, sombong. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesombongan ini mungkin punya alasan. Mungkin sombong karena ilmunya, bisa jadi. Sombong karena keturunannya, bisa jadi. Sombong karena jabatannya, bisa jadi. Sombong karena hartanya, bisa jadi. Kan Allah Subhanahu wa taala itu kalau sombong, ta'ajub, sombong barang untuk dirinya ya. Tapi kalau sudah merendahkan orang lain, nah ini lebih meningkat lagi. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-kibru badrul haq. Orang yang menolak kebenaran itu dianggap sombong. Wa ghamdun nas, dan orang yang merendahkan orang lain sombong. Bapak-bapak, iman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa obatnya? Bitawadu, yaitu dengan tawadu, rendah hati. Kita kaya, ada yang kaya lagi. Hadirin, yang ahli ibadah, ada yang ahli ibadah lagi. Yang pintar, ada yang pintar lagi. Apa yang disombongkan? Maka di antara kita ini ada kelemahan yang barangkali orang lain nggak tahu. Yang tahu Allah, yang tahu kita. Maka beruntunglah kita, aib kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berbuat kejahatan dibuka aib oleh Allah di muka bumi, masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu, Allah menutup aib kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus menutup aib saudara kita. Lain kalau kita diminta sebagai saksi, itu lain lagi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tawadu, rendah hati. Sekali lagi, di atas ada di atas, di atas ada di atas. Kita pernah berbuat salah, mungkin juga ada yang lain juga berbuat salah. Ini yang pertama.
Yang kedua wal khirsa bil qanaah. Yang kedua kita disuruh menjaga apa? Serakah. Serakah dengan jabatan apapun, mau halal mau haram, yang penting naik jabatan. Jangan. Hadirin Allah, sebentar kok jabatan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Serakah dengan apa? Dengan harta. Enggak dibawa mati kok. Yang penting halal. Silahkan cari harta, silahkan cari jabatan, yang penting halal, jujur. Hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Boleh silahkan cari dunia, silahkan. Sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Niatkan ibadah enak kita, hadirin. Jadikan pekerjaan kita, aktivitas kita mempunyai nilai ibadah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Siapa yang tidak ingin jabatan? Siapa yang tidak ingin harta? Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang terkenal? Tapi itu semuanya kalau dilakukan dengan tidak yang benar, maka itu keluar dari orang-orang yang beriman. Sifatnya kurang sempurna imannya. Dengan apa caranya? Bil qanaah. Ini obatnya. Harus dengan qanaah. Kita ini sudah apa ini? Ditetapkan rezeki kita masing-masing. Si A jadi 1, si B jadi 2, si C jadi 3. Masing-masing kita sudah kasih pekerjaan. Yuk kita syukuri. Alhamdulillah kita punya kerjaan. Alhamdulillah kita punya jabatan. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah. Dengan qanaah, saudaraku, yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita masih sama jadi karyawan. Apa ini? Nasibnya beda kan? Sama-sama jadi supir, nasib beda. Sama-sama jadi apa? Direktur, jadi bos, nasibnya tetap beda. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, bil hasad bin nasiha. Yang ketiga apa? Banyak orang yang keluar daripada keimanannya karena iri hati, sakit hati, dendam, hasad. Enggak senang melihat saudaranya sukses, enggak senang melihat temannya sukses. Hadirin Allah, jangan. Sekali lagi, yang membagikan semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan hasad. Senang bagi orang beriman, senang saudaranya sukses, senang temannya sukses, senang. Ini orang-orang yang beriman. Apa obatnya? Bin nasihat. Ya. Hanya nasihat agama, hanya doa dan doa. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu, 3 perkara inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan keimanan kita, keyakinan kita dengan menjauhi kesombongan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita mengambil rezeki kita dengan cara yang halal, dan kita senang melihat saudara kita sukses. Amin ya rabbal